الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اكرم الإسلام والمسلمين والمسلمات والسير والتمسك الدين القيمة رب اغفر لنا وللمؤمنين منك غير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kayak tuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu din. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abadahu wa hazar bal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kancing yang nggak betul sama sekali. Darah pinian baju kakak. Kok orangnya yang ketinggian, mak, bukan itunya yang kecilan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu la ilaha illa hu Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minun Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, satu Syawal merupakan hari kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dulu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sebelum memasuki bulan yang agung ini, kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma tawwil umurana, ya Allah, panjangkan umur kami agar kami bisa sampai pada hari ini, di hari yang mulia ini. Bahkan orang yang jauh dari perantauan pun, orang yang meninggalkan kampung halamannya, hari ini dia kembali berkumpul, bertemu, kembali bersama sanak keluarganya. Tetapi hari ini juga kita melihat di sekeliling kita, kanan dan kiri kita, mungkin ada keluarga kita, tetangga kita, sahabat dekat kita yang hari ini juga tidak hadir lagi bersama dengan kita. Yang sudah mendahului kita di jauh-jauh hari sebelumnya, satu hari sebelumnya, bahkan satu bulan yang lalu, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang waktunya, sudah datang ajalnya, tidak dapat dimajukan, tidak dapat diakhirkan, walaupun hanya satu detik saja. Jadi bersyukurlah kita pada hari ini bisa bertemu kembali, bisa berkumpul, bisa berpelukan untuk memaafkan satu sama lainnya dan dosa-dosa yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak melihat orang tuanya yang duduk di atas kursi roda dengan tangan gemetar karena terkena penyakit. Air liurnya meleleh karena tidak bisa lagi menelan. Dulu lehernya kokoh, bicaranya kuat, tapi sekarang suaranya keluar merintih
usia sudah lanjut. Saat itulah si anak sadar, ternyata ayahku yang dulu jenderal bintang 4 hari ini tidak bertenaga. Dia duduk di atas kursi roda dengan tangan menggetar, air liur yang meleleh. Kalau dulu dia berjalan tegap, langkahnya kokoh. Kalau dia bersuara keras, anak-anak buahnya takut menghadapnya. Tapi sekarang dia hanyalah seorang tua yang duduk di atas kursi roda dengan tangan menggeletar dan air liur yang meleleh. Dia hanyalah seonggok daging yang akan membusuk jika harus sudah keluar dari jasadnya. Dia hanya akan menjadi satapan cacing tanah. Foto-foto kenangan di masa muda, tersenyum dia memperhatikannya, tapi matanya pun tidak lagi terang melihat masa lalu itu. Semua tinggal kenangan. Dulu pasangan hidupnya, istrinya, sekarang hanya tinggal kenangan masa lalu. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuatnya ada hidup, ada mati? Lihat peluangkum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit, sayup-sayup suara azan dari masjid rumah sakit masuk ke telinganya. Dia hanya bisa menonton di televisi acara live sholat Idul Fitri, tapi saat itu dia hanya mampu berbujur kaku. Ruhnya masih ada di dalam jasad, tapi keluarganya saat itu tidak bisa di sampingnya karena security tidak bisa mengizinkan keluarga masuk ke dalam ruangan ICU. Dia duduk di dalam, suara terdengar, azan bersahutan. Hayya sholat, mari sholat. Hayya al-falah, mari menuju kemenangan. Dia hanya meneteskan air mata. Kenapa? Kalau dulu waktu sehat sempat menyesalinya, mungkin penyesalan itu tidak terlalu banyak. Tapi di saat sehat walafiat, tak sempat menempelkan kening ke lantai, tak sempat mengangkatkan kaki ke rumah Allah, tak sempat mendengarkan khutbah, maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh tak dapat mengembalikan masa lalu. Dan tarji'al ayyamu lati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Air mata darah menangis, yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan hidup. Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatan berlalu. Selalu menyesal di akhir. Saat penyesalan itu tidak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika sudah di alam kubur? Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar suara tangisan, teriakan, pekikan di dalam neraka. Farjikna, kembalikan lagi kami ke dunia. Na'mal solihah, kami ingin beramal soleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat penyesalan itu tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin itu semula, karena sudah menjadi sunatullah yang lampau tak akan kembali. Ija sama'u fataraj, langit terbelah. Wa izal kawakibu tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa izal biharu fujjirat, lautan diledakkan, diletupkan. Wa izal kubur usyirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Alimat amsukma qaddamat wa akhirat, disitulah orang baru sadar apa yang pernah aku lakukan dulu. Wa qadimna ila ma amilu min amali, semua amal kami tunjukkan, kami datangkan. Ini amalmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sedekahmu, ini selawatmu, ini bacaan Qur'anmu, ini zikirmu. Tersenyum mata ini melihat amal. Amal ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tapi jangan lupa, apakah dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Yang buruk pun akan tampak juga. Amal ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sebesar ujung rambut, sebesar telapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di dalam samudra yang gelap, akan ditampakkan juga pada hari itu. Yumatul basair, segala rahasia yang ada di mata akan melihat kelihatan dengan nyata. Mulut tidak lagi bisa menjawab. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Hari itu mulut kami uji, karena mulut itu dulu pandai mencari-cari alasan, pandai bersilat lidah. Maka hari itu lidah kami kunci.
Waktu kalimuna aidihim, tangan mereka kami buat bicara. Batas hadu arjuluhum, kaki bersaksi apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dibersaksikan kaki. Bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan di masa lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang Allah Subhanahu wa taala. Berapa atasan kita sanggup memberi gaji sehingga begitu enteng kita tinggalkan sholat? Apa yang dijanjikan istri kita sehingga begitu enteng kita berikan yang haram? Hanya rayuan sesaat, suatu waktu dia akan meninggalkan kita sebelum masa tua tiba. Apa yang dijanjikan anak-anak kita? Ayah, kami akan menjagamu dari kamu nanti, maka berikan kami yang kami inginkan. Berikan kami rumah besar, berikan kami kendaraan yang mewah. Nanti setelah hari kami akan menjagamu, kata mereka. Tapi setelah kita keluar, dosa-dosa terkumpul begitu banyak. Mereka pun meninggalkan kita. Mereka pun akan melupakan kita. Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi azab di dunia sebelum akhirat tiba. Isma sita, hiduplah sesuka hati. Isma sita, apa yang mau kita makan, makanlah. Apa yang mau kita kerja, kerjakanlah. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kita akan menjadi mayat, kita akan mati. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang boleh tertawa. Hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya. Tapi sampai masanya, yang hijau akan berubah menguning, yang kuning akan mati, yang masih akan menjadi debu, yang debu ditiup angin, hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Amal soleh. Kalaulah pernah mulut membaca sepotong dua potong ayat sebelum berangkat bekerja, kalaulah sempat masuk kamar mandi, mengambil air wudhu, sholat sunnah duha sebelum berangkat bekerja, kalaulah sempat duduk di suasana santai membuka HP, lalu membuka Quran digital sambil melihat beberapa ayat, merenungkan maknanya, mengingat mati, kalaulah sempat duduk mengucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau sempat ajak anak istri kita ke masjid mendengarkan pengajian, kalau sempat membelikan beberapa kilo beras untuk anak yatim piatu, kalau sempat beberapa pendapatan kita membangun masjid, mendirikan pondok pesantren, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumah besar dengan beberapa semen, dengan beberapa besi yang banyak, semua akan menjadi kenangan. Mereka akan menjual, membagi-baginya. Tanah yang dulu harganya semeter 100.000 sekarang sudah menjadi puluhan juta. Mereka akan membagi-bagi itu semua kepada ahli waris. Lalu kita hanya membawa 3 helai kain tipis yang tidak berjahit, semua menjadi milik setiap orang. Kalau dulu mereka dididik dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka berdoa, mereka bangun meneteskan air matanya, lalu berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara yang panas. Kalau sempatlah mereka berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afiyahu anhu, maka mengalirlah air yang sejuk ke tenggorokan yang kering. Kalau sempat mereka memberi makanan, lalu diundangnya anak yatim, diusapnya kepala, ya Allah, terimalah sedekahku ini untuk almarhum ayahku, almarhumah ibundaku, aku tak mampu membalas budi baik mereka, ya Allah, mereka telah meninggalkan aku, maka mengalirlah itu sebagai pelipur lara di tengah alam barzakh sementara menunggu akhirat tiba. Tapi kalau mereka hanya dididik dengan keduniawian, dididik dengan kemewahan, disumbat mereka dengan materi, tak pernah diingatkan kepada mati. Ketika kita mati, mereka pun juga akan mati perasaannya, mati perasaan ingatannya. Paling celaka lagi, mereka mengingat kita dengan mengatakan bunga, mereka mengingat kita dengan pakaian hitam, mereka mengingat kita dengan suara musik, mereka mengingat kita dengan wajah foto kita yang besar dalam rumah. Mereka sedang menyangka kalau dinyanyikan lagu kesukaan kita, terobat rindu hatinya. Padahal itu semua tidak membuat pengaruh apapun terhadap kita ketika kita sudah di alam kubur. Maka sayanglah, buatlah sayang yang mengingatkan kita sesudah mati.
Kalau rindu, buatlah kerinduan yang akan membuat dia akan tetap mengalir sebagai suatu amal setelah kematian. Iza mata insan, dalam manusia mati, inqata'a, dulu rajin membaca Quran berhenti, dulu rajin salat tahajud berhenti, dulu rajin menghatam yang baik-baik berhenti, tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang tetap mengalir itu adalah sedekah jariyah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat berdiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Idul Fitri kali ini kembali mengingatkan kita, mengajak merenung bersama potret kehidupan kita setelah 30 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kita ini mau kemana? Di sini untuk apa? Apa yang kita bawa kepada Allah? Itu apa? Apakah nama, jabatan, kebesaran harta benda ikut menghadap Allah? Tidak. Dia akan tinggal menjadi puing-puing di tangan. Dia akan dibawa adalah amal soleh. Makanya kita selalu berdoa selesai wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, ditutup dengan waj'alni min ibadika sholihin. Karena orang soleh lah yang selamat dari kerugian, yang lain rugi. Inal insan, semua manusia labil husrin, rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi. Tapi ada yang beruntung, illa lazina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh. Itulah yang beruntung, karena yang akan hidup dalam kehidupan yang abadi membawa iman dan amal solehnya. Kalau sampai hari ini hidayah itu masih bersemayam dalam diri kita, mari kita jaga dan kita berharap kepada Allah. Semoga satu hari nanti Allah wafatkan kita, menutupi usia kita ini dengan husnul khotimah. Ketika malaikat datang menyebut, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah pada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, engkau ridho kepada Allah, walaupun ridho menerima engkau sebagai hambanya. Wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Saat itu ruh keluar dari badan seperti tetesan air di ujung daun yang lembut menetes. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan nabi asali taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala qawlan karima, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, Engkau telah berkenan berikan kami kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kami telah melakukannya ya Allah, maka kami mohon ya Allah, berikan kami kekuatan untuk kembali ke fitrah asal kami, menjadi insan yang baik. Karena itu ya Allah, bila pun ada satu di antara kami berkumpul menunaikan ibadah saat ini, datang dengan mengurangi dosa, jangan biarkan kami meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini siapapun yang punya diliputi kegelisahan dalam jiwanya, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan dalam keadaan hatinya. Ya Allah, boleh jadi di antara kerabat kami
sahabat kami, keluarga kami tidak mampu bergabung dengan kami saat ini karena sakit. Maka kami mohon ya Allah, siapapun dia, kami sayang mereka. Angkat dan sembuhkan penyakitnya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ada permohonan tersembunyi dalam hati-hati setiap kami saat ini, yang tidak setiap kami mengetahuinya. Bila pun ada kesulitan di antara kami saat ini, ya Allah, di kehidupan rumah tangga, di pekerjaan kami, kehidupan sosial kami, apapun itu dengan rahmat-Mu, kami mohon ya Allah, angkat dan hilangkan setiap kesulitan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami, selamatkan mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup, kami hanya ingin memohon panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka di kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka, bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk orang tua kami yang telah sudah berada di dalam kuburnya, kami memohon jangan diazab. Jadikan taman-taman surga, berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi ya Allah bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbana, jikalau nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu ya Rabb, rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami ya Allah. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka ya Rabb. Mereka lah yang telah membuat kami seperti ini. Mereka lah yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak bisa melihat wajah mereka. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin.